Liverpool siap mengguncang pasar transfer. Cole Palmer absen dari timnas Inggris karena cedera. Jepang tim pertama yang akan lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia latihan perdana di Australia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Arsenal kini tengah dalam pembicaraan serius untuk memperpanjang kontrak bek tengah mereka, Gabriel Magalhaes. Pemain asal Brasil ini merupakan sosok kunci dalam skema pertandingan Mikel Arteta dan saat ini memiliki kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027. Meski kontraknya masih panjang, ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi membuat Arsenal merasa perlu untuk segera mengamankan komitmen jangka panjang dari Gabriel. Pembicaraan ini menunjukkan betapa pentingnya peran Gabriel di tim, terutama setelah penampilannya yang solid di musim ini, di mana ia telah mencetak 5 gol dan menjadi andalan di lini belakang Arsenal. Arsenal tengah bersiap untuk melakukan perombakan besar di skuad mereka dengan dua gelandang kunci Thomas Partey dan Jorginho diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Kontrak kedua pemain tersebut akan berakhir dan saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan menandatangani perpanjangan kontrak. Partey yang sering mengalami cedera dan Jorginho sudah berusia 31 tahun menjadi bagian dari rencana Mikel Arteta untuk menyegarkan lini tengah tim. Menurut laporan dari BBC, keputusan ini diambil untuk memberikan ruang bagi pemain baru yang lebih muda dan lebih bugar. Manchester United tampaknya sudah bulat dalam keputusan untuk tidak membawa kembali Jadon Sancho ke Old Trafford. Setelah dipinjamkan ke Chelsea, penampilan Sancho belakangan ini menurun dan ia belum mencetak gol atau memberikan assist sejak Januari lalu. Dengan rencana Manchester United untuk musim depan yang sudah mulai disusun, tampaknya mereka ingin melanjutkan tanpa Sancho. Jika Chelsea tidak mempermanenkan status pinjamannya, kemungkinan besar pemilik baru United Ineos akan segera mencari cara untuk melepas Sancho demi mengumpulkan dana untuk perombakan skuad yang diinginkan oleh manajer baru Ruben Amorim. Christian Eriksen, gelandang asal Denmark, telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Manchester United sebagai agen bebas pada bulan Juli mendatang. Setelah bergabung dengan klub pada tahun 2022, Eriksen merasa bahwa waktunya di Old Trafford akan segera berakhir, terutama setelah tidak menerima tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen klub. Setelah di Manchester United, Eriksen telah berkontribusi dengan baik, meskipun ia mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat utama di tim. Musim ini, ia telah tampil dalam 27 pertandingan dan mencetak 4 gol. Gelandang Chelsea Cole Palmer dipastikan tidak akan bergabung dengan skuad timnas Inggris untuk jeda internasional mendatang setelah mengalami cedera saat latihan. Palmer mengalami masalah otot yang membuatnya absen dari pertandingan Premier League melawan Arsenal dan kini ia tetap di Chelsea untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengonfirmasi bahwa cedera ini terjadi pada sesi latihan sehari sebelum pertandingan dan Palmer dijadwalkan untuk menjalani pemindaian untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Maresca berharap Palmer bisa kembali bermain pada pertandingan berikutnya setelah jeda internasional. Liverpool sedang bersiap untuk melakukan langkah besar di bursa transfer musim panas mendatang dengan anggaran mencapai 250 juta pound sterling. Tim yang dilatih oleh Arne Slot ini berencana untuk memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan beberapa bintang, termasuk striker Atletico Madrid Julian Alvarez, gelandang RB Leipzig Xavi Simons, dan bek Inter Milan Alessandro Bastoni. Dengan ambisi untuk kembali bersaing di puncak klasemen Premier League dan Eropa, Liverpool bertekad untuk melakukan investasi signifikan demi meningkatkan performa tim di musim depan. Bayer Leverkusen dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut winger Chelsea Mykhailo Mudryk menjelang musim depan. Manajer Leverkusen, Xabi Alonso, percaya bahwa kecepatan dan kemampuan menyerang Mudryk dapat memberikan dimensi baru bagi timnya. Namun, situasi Mudryk menjadi rumit setelah ia dinyatakan positif menggunakan meldonium, zat terlarang yang mengakibatkan sanksi sementara. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi larangan bermain yang cukup lama yang tentunya akan berdampak besar pada karirnya dan rencana transfernya. Leverkusen terus memantau situasi ini dan bisa mempercepat negosiasi jika keadaan Mudryk menjadi lebih jelas. RB Leipzig tampaknya semakin dekat untuk mengaktifkan opsi pembelian Costa Nedeljkovic dari Aston Villa setelah masa pinjamannya. Pemain berusia 19 tahun ini bergabung dengan Leipzig pada bulan Januari lalu dengan opsi beli yang ditetapkan sebesar 15 juta euro yang terdiri dari biaya dasar 10,5 juta euro ditambah potensi bonus sebesar 4,5 juta euro. Meskipun waktu bermainnya terbatas, hanya mengumpulkan 36 menit dalam 3 pertandingan, pelatih Leipzig Marco Rose menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap potensi Nedeljkovic, menilai bahwa investasi ini bisa memberikan kontribusi jangka panjang bagi tim.
Antonio Candreva telah mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola di usia 38 tahun. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Candreva mengungkapkan perasaannya saat mengucapkan selamat tinggal kepada olahraga yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya selama hampir 2 dekade. Ia memulai karir profesionalnya pada tahun 2024 dan telah bermain untuk beberapa klub besar Italia termasuk Lazio, Inter Milan, dan Sampdoria. Selama karirnya, ia mencatat lebih dari 500 penampilan di Serie A. Candreva juga memiliki 54 caps untuk tim nasional Italia, di mana ia mencetak 7 gol. Alessandro Florenzi menunjukkan komitmennya untuk tetap bersama AC Milan dengan menawarkan pemotongan gaji dari 3 juta euro per tahun. Kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2025 membuat Florenzi berusaha untuk memperpanjang masa tinggalnya di San Siro. AC Milan kini mempertimbangkan untuk memberikan kontrak 1 tahun tambahan kepada Florenzi dengan gaji yang lebih rendah sebagai pengakuan atas kontribusinya yang signifikan. Meskipun performanya di lapangan mungkin tidak sekuat sebelumnya, pengalaman dan kepemimpinannya tetap sangat dihargai oleh klub. AC Milan berencana untuk menjual bek kunci mereka Emerson Royal pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari jurnalis Nicolas Skira, Emerson kini menjadi target untuk dilepas. Meskipun Emerson telah tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi musim ini, cedera serius yang dideritanya pada akhir Januari lalu membuat transfernya ke Galatasaray gagal. Saat ini, nilai pasar Emerson Royal diperkirakan mencapai 14 juta euro menurut Transfermarkt, dan Milan tampaknya ingin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Fiorentina tampaknya sangat puas dengan penampilan Nicolo Fagioli, pemain yang mereka pinjam dari Juventus. Menurut laporan dari Nicolas Skira, Fiorentina memiliki opsi untuk membeli Fagioli seharga 13,5 juta euro ditambah 2,5 juta euro dalam bentuk bonus. Namun, opsi ini akan menjadi kewajiban jika Fiorentina berhasil lolos ke kompetisi Eropa. Selain itu, Juventus juga akan mendapatkan 10% dari setiap penjualan di masa depan untuk Fagioli. Sejauh ini, Juventus telah menerima 2,5 juta euro dari kesepakatan pinjaman ini, dan tampaknya Fiorentina berencana untuk menjadikan Fagioli bagian permanen dari skuad mereka jika mereka berhasil mencapai target tersebut. Moise Kean, penyerang Fiorentina yang sedang dalam performa terbaiknya, kini menjadi incaran 3 klub Premier League setelah klausul rilisnya ditetapkan sebesar 52 juta euro. Musim ini, Kean telah mencetak 20 gol dalam 34 pertandingan kompetitif. Arsenal, Newcastle United, dan West Ham United dilaporkan tertarik untuk merekrutnya menjelang jendela transfer musim panas mendatang. Kean yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-25 tampaknya telah menemukan kembali bentuk terbaiknya setelah pindah dari Juventus ke Fiorentina dengan biaya awal 13 juta euro ditambah bonus. Inter Milan sedang dalam proses untuk memperpanjang kontrak pelatih mereka, Simone Inzaghi, hingga musim panas 2027. Menurut laporan dari Nicolas Skira, saat ini kontrak Inzaghi yang berlaku sampai 2026 akan diperpanjang sebagai bentuk kepercayaan klub terhadap karirnya. Kinerja Inzaghi yang mengesankan di lapangan telah membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati di kalangan penggemar dan manajemen klub. Saat ini, Inter Milan berada di puncak klasemen Serie A dan berambisi untuk meraih treble, sebuah pencapaian yang pernah diraih oleh tim di bawah asuhan Jose Mourinho pada tahun 2010. Inter Milan baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak untuk striker muda berbakat Francesco Pio Esposito yang kini berusia 20 tahun. Kontrak baru ini akan mengikat Esposito di San Siro hingga Juni 2030. Dalam kesepakatan ini terdapat struktur gaji progresif yang akan meningkat setiap tahunnya tergantung pada pencapaian performa yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen Inter untuk mengembangkan potensi Esposito. Saat ini, Esposito sedang dipinjamkan ke Spezia, di mana ia telah mencetak 14 gol dalam 27 penampilan musim ini, menjadikannya salah satu pemain paling berharga di Serie B. Denzel Dumfries mengalami cedera otot saat pertandingan melawan Atalanta. Cedera ini membuatnya harus menarik diri dari skuad Belanda yang akan bertanding ke perempat final UEFA National League melawan Spanyol. Menurut laporan dari Pasquale Guaro, Dumfries diperkirakan akan absen setidaknya selama 3 pertandingan, termasuk laga melawan Udinese pada 30 Maret, AC Milan di semifinal Coppa Italia pada 2 April, dan Parma pada 5 April. Tim medis Inter saat ini sedang memantau kondisi Dumfries dan akan melakukan evaluasi lebih lanjut dalam 48 hingga 72 jam ke depan. Pelatih tim nasional Italia Luciano Spalletti baru saja mengumumkan penambahan Raul Villanova dari Atalanta ke skuadnya untuk menghadapi Jerman di perempat final UEFA National League. Keputusan ini diambil setelah beberapa pemain kunci seperti Federico Di Marco, Mattia Zaccagni, dan Andrea Cambiaso mengalami masalah cedera yang membuat mereka diragukan untuk tampil. Villanova yang telah menunjukkan performa yang solid di Atalanta dengan mencetak 1 gol dan memberikan 8 assist dalam 36 penampilan musim ini adalah kesempatan besar baginya untuk membuktikan kemampuannya di level internasional.
Luka Modric, gelandang veteran Real Madrid, menunjukkan komitmennya untuk tetap berseragam Los Blancos dengan keinginan untuk memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026. Meskipun usianya yang hampir mencapai 40 tahun, performa Modric di lapangan tetap mengesankan dan ia ingin melanjutkan karirnya di klub yang telah memberinya banyak kesuksesan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Modric menyatakan bahwa Real Madrid adalah pilihan utamanya dan ia sangat ingin menjadi bagian dari tim untuk 1 musim lagi. Keputusan ini juga didukung oleh pelatih Carlo Ancelotti. Gelandang muda Barcelona Marc Casado mengalami cedera serius setelah hasil tes medis yang menunjukkan adanya robekan parsial pada ligamen lateral di lutut kanannya. Cedera ini terjadi saat pertandingan melawan Atletico Madrid, di mana Barcelona berhasil meraih kemenangan 4-2. Menurut pernyataan resmi dari klub, Casado akan menjalani perawatan konservatif dan diperkirakan akan absen selama kurang lebih 2 bulan. Hal ini tentu menjadi pukulan berat bagi tim, di mana ia telah mencatatkan 36 penampilan dan berpotensi dengan 1 gol serta 6 assist. Barcelona sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontrak kiper Wojciech Szczesny. Bahkan agen Szczesny, Joshua Barnett, mengungkapkan bahwa kliennya sangat senang berada di Barcelona dan pihak klub pun merasa puas dengan penampilannya. Sejak mengambil alih posisi kiper utama, Szczesny belum merasakan kekalahan dan menjadi bagian dari rekor tak terkalahkan tim dalam 18 pertandingan. Barcelona berencana untuk menawarkan kontrak baru yang bisa memperpanjang masa baktinya hingga 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun berdasarkan pencapaian tertentu. Girona baru saja mengumumkan kabar buruk bagi para penggemarnya. Ivan Martin, gelandang andalan tim, mengalami cedera pada bicep femoral di kaki kirinya. Cedera ini terjadi saat pertandingan melawan Valencia, di mana Martin terpaksa ditarik keluar sebelum babak pertama berakhir setelah merasakan nyeri yang cukup mengganggu. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia akan absen selama sekitar 5 minggu, yang berarti ia akan melewatkan beberapa pertandingan penting di La Liga, termasuk melawan Barcelona dan Real Betis. Oliver Baumann, kiper berusia 34 tahun dari Hoffenheim, telah resmi ditunjuk sebagai kiper utama tim nasional Jerman untuk pertandingan perempat final National League melawan Italia. Keputusan ini diambil oleh pelatih kepala Julian Nagelsmann yang sebelumnya menyatakan akan memilih 1 kiper untuk kedua pertandingan. Pemilihan Baumann ini terjadi setelah Marc-Andre ter Stegen mengalami cedera lutut yang membuatnya absen. Meskipun Baumann baru saja kembali dari cedera kaki dan mengalami kekalahan 0-1 melawan Saint Pauli, Nagelsmann tetap percaya pada pengalaman dan kemampuan kiper ini. Toby Alderweireld, bek veteran asal Belgia yang kini membela Royal Antwerp, mengalami cedera serius yang bisa membuatnya absen hingga akhir musim ini. Dalam pertandingan melawan Standard Liège, Alderweireld mengalami robekan pada otot quadricepsnya yang biasanya memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama. Ini menjadi momen yang sangat emosional bagi Alderweireld, mengingat ia sebelumnya telah mengumumkan niatnya untuk pensiun di akhir musim ini. Jika pemulihan memakan waktu lebih lama, bisa jadi ia telah memainkan pertandingan terakhirnya sebagai pesepak bola profesional. Jepang saat ini menempati posisi puncak klasemen grup C. Samurai belum mengoleksi 16 poin dari 6 pertandingan. Di tahapan kualifikasi tiap benua, belum ada tim yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 saat ini. Dengan 4 laga sisa, Jepang hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Syaratnya kemenangan bisa diraih saat menjamu Bahrain di Stadion Saitama. Jika itu tidak bisa dilakukan, Jepang akan mengoleksi 19 poin dari 7 pertandingan. Koleksi poin ini sudah cukup Jepang mengunci minimal posisi kedua di grup C. Timnas Indonesia yang berada di Sydney menjalani latihan di lapangan jelang pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Akun Instagram @timnasindonesia menampilkan skuad merah putih turun ke lapangan. 4 pemain yang belum pernah membela tim nasional Indonesia, Ole Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero juga terlihat di lapangan. Pelatih Patrick Kluivert pun berada di lapangan, sementara beberapa asisten pelatih dan tim ofisial lain berada di pinggir lapangan. Sebelumnya, skuad Garuda sempat pula menjalani latihan di ruang kebugaran hotel ketika baru tiba di Sydney. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.